warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonas Patra dengan NPM 24220135 akan melakukan video penjelasan terkait tentang luka tekan atau biasa disebut dengan dekubitus. Tujuan video ini dibuat untuk mengedukasi para pasien, keluarga, serta juru rawat untuk mengetahui dan lebih memahami tentang luka bakar. Tujuan video ini dibuat untuk menjadi sumber pembelajaran dan edukasi bagi pasien, keluarga pasien, serta perawat untuk sama-sama kita belajar tentang mengenali dan mencegah luka tekan. Luka tekan atau dekubitus adalah luka yang terjadi akibat tekanan berkepanjangan pada kulit dan jaringan di bawahnya. Luka ini biasanya terjadi pada bagian yang menonjol seperti tumit, panggul, serta punggung. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, ayo saksikan video berikut. Sudah 2 minggu saya dirawat di rumah sakit, dan hari ini saya merencanakan pulang dengan keluarga saya. Namun tiba-tiba saja perawat memberitahu, saya mengalami borok atau luka tekan atau dekubitus, sehingga saya perlu dirawat lebih lama lagi, dan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Saya menderita dengan hal itu. Selama saya dirawat di rumah sakit, ada banyak hal yang dapat mencegah luka tekan. Jadi, mari kita membuka mata dan melakukan pencegahan luka tekan agar tidak terjadi kasus seperti ini. Tindakan pencegahan luka tekan dapat dilakukan oleh perawat maupun keluarga pasien. Hanya dengan 5 langkah mudah, yaitu kasih panas. Dalam menggunakan skala Braden, terdapat 6 parameter. Mari kita ukur. Yang pertama, persepsi sensori. Kita dapat memberikan skor 1 jika pasien tidak merasakan terhadap respon nyeri dan pasien mengalami penurunan kesadaran. Selanjutnya, kita bisa memberikan nilai skor 2 jika pasien mengalami gangguan sensori pada bagian setengah permukaan tubuh atau hanya berespon pada stimuli nyeri. Skor 3 jika pasien gangguan sensori pada 1 atau 2 ekstremitas atau berespon pada perintah verbal tapi tidak selalu mampu mengatakan ketidaknyamanan. Skor 4 jika pasien tidak ada gangguan sensori, berespon penuh terhadap perintah verbal. Selanjutnya ada parameter kelembapan. Diberikan skor 1 jika pasien selalu terpapar oleh keringat atau urin basah. Skor kedua jika pasien sangat lembab. Skor 3 kadang lembab. Diberikan skor 4 jika kulit pasien kering. Selanjutnya parameter aktivitas. Skor 1 jika pasien terbaring di tempat tidur, skor 2 jika pasien tidak bisa berjalan, skor 3 jika pasien berjalan dengan atau tanpa bantuan, dan diberikan skor 4 dapat berjalan sekitar ruangan. Selanjutnya parameter mobilitas, diberikan skor 1 jika pasien tidak mampu bergerak, skor 2 jika pasien tidak dapat merubah posisi secara tepat dan teratur, skor 3 jika pasien dapat membuat perubahan posisi tubuh atau ekstremitas dengan mandiri, dan diberikan skor 4 jika pasien dapat berubah posisi tanpa bantuan. Selanjutnya parameter nutrisi, diberikan skor 1 jika pasien tidak dapat menghabiskan 1/3 porsi makanannya, sedikit minum puasa atau minum air putih, atau mendapatkan infus lebih dari 5 hari. Skor 2 jarang mampu menghabiskan 1/2 porsi makannya atau intake cairan kurang dari jumlah optimum. Skor 3 mampu menghabiskan lebih dari 1/2 porsi makannya, dan skor 4 dapat menghabiskan porsi makannya tidak memerlukan suplemen nutrisi. Dan yang terakhir ada parameter gesekan. Skor 1 jika pasien tidak mampu mengangkat badannya sendiri atau sportif, kontraktur atau gelisah. Skor 2 jika pasien membutuhkan bantuan minimal mengangkat tubuhnya, dan diberikan skor 3 jika pasien membutuhkan bantuan minimal mengangkat tubuhnya. Untuk total skor hasilnya 13-14, maka pasien beresiko sedang. Total skor 15-23, maka pasien beresiko ringan. Jika total skor 10-12, maka pasien beresiko berat. Jika total skor kurang dari 10, maka pasien beresiko sangat berat.
Hasil skor terendah adalah 6 dan skor tertinggi 23. Semakin tinggi skor, maka semakin rendah resiko terjadinya luka tekan, dan semakin rendah skor, maka semakin tinggi resiko terjadinya luka tekan. Langkah kedua yaitu mobilisasi setiap 2 jam sekali. Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Patra. Sebelumnya Ibu bisa sebutkan nama lengkap Ibu? Nama saya Saiwa Sus. Untuk tanggal lahirnya? 5 Februari 2006. Baik, sesuai ya Bu. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan mobilisasi untuk mencegah terjadinya luka tekan pada punggung Ibu. Ini dilakukan setiap 2 jam dan saya akan membantu Ibu untuk miring ke kanan dan 2 jam lagi miring ke kiri ya Bu. Saya bantu ya Ibu. Langkah ketiga yaitu melakukan perawatan kulit. Siap, Bu.